Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, pernahkah kalian berpikir, siapa saja manusia yang begitu ditakuti oleh setan karena keteguhan iman dan kebaikannya? Dalam video ini, kita akan mengungkap siapa saja golongan manusia yang membuat setan gemetar ketakutan. Mari kita pelajari bersama, agar kita bisa menjadi bagian dari golongan yang mulia ini dan senantiasa berada di jalan yang benar. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui rahasia di balik kekuatan iman mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Setan adalah musuh manusia. Ia akan terus menggoda manusia hingga hari akhir tiba. Mengutip Dati Hikmat, setan sebagai musuh manusia dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala. Namun, ternyata ada 4 golongan manusia yang ditakuti setan. Siapakah mereka? Golongan manusia yang ditakuti setan. Golongan yang takut pada Allah. Golongan manusia yang ditakuti setan adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Fisilalil Quran karya Sayyid Qutb saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Dikutip dari sebuah hadis juga dikatakan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Golongan ahli fikih. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Syahid Al-Khatir menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebut, seorang fakih lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Fakih adalah orang yang ahli agama. Ada juga yang mendefinisikan sebagai ahli fikih hukum agama. Golongan manusia yang alim. Setan juga akan takut pada orang yang alim. Dikatakan dalam buku Mutiara Hikmah Islami karya Syamsul Rijal Hamid, iblis lebih suka mendorong para setan untuk menggoda para ahli ibadah abid dibandingkan orang-orang alim. Ada yang menafsirkan orang alim di sini sebagai orang yang ahli fikih atau orang yang berilmu, orang yang mukhlas. Dikatakan dalam buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga karya As-Sohib Kaironi, satu-satunya orang yang paling ditakuti setan adalah orang yang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena keikhlasannya di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan lurus yang aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu. Siapa itu setan? Setan yang kerap dibahas dalam Al-Quran merupakan alam jin, sebagaimana dikatakan Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam kitab Alam Al-Malaikah Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa Asyayatin. Dikatakan, setan awalnya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tinggal di surga bersama para malaikat. Akan tetapi, ia kemudian durhaka dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Umar Sulaiman Al-Ashkar menjelaskan, pembangkangan tersebut merupakan bentuk kesombongan karena merasa mulia dan hasud. Dalam bahasa Arab, asyaitan digunakan untuk menyebut semua makhluk yang sombong dan membangkang. Setan juga disebut dengan nama tagut-tagut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kufur berperang di jalan tagur. Perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut setan sebagai iblis, karena setan adalah makhluk yang sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah ulama salaf mengatakan, nama iblis sebelum durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah Azazel. Wallahu alam. Semoga penjelasan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk memperkuat iman dan terus berbuat kebaikan, agar termasuk dalam golongan yang ditakuti oleh setan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.